Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berhadapan dengan kalian semua orang-orang hebat. Yang terhormat kepada Bapak Alfan Nur Ain, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan tak lupa kepada teman-temanku sekalian yang berbahagia. Semoga Allah selalu memberkahi kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat dan mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Hidayatul Maghfirah, asal Banjarmangu, Banjarnegara, dari Universitas Sains Al-Quran Kalibeber Wonosobo, Jawa Tengah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kami akan mempresentasikan mata kuliah filsafat yang berjudul Ibnu Rushd. Silahkan. I know I would be nothing without you. Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd, atau sering kita kenal dengan sebutan Ibnu Rushd, adalah seorang yang lahir dari keturunan Arab. Beliau lahir di Andalusia pada tahun 1126 Masehi atau 520 Hijriah, yang ketika itu pada masa kerajaan Murabitun. Beliau lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya adalah seorang hakim di Cordoba, kakeknya adalah seorang ahli fikih, sehingga beliau dikatakan sebagai seorang yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang terhormat dan juga alim. Lingkungan yang kondusif itulah yang membuat Ibnu Rushd haus akan ilmu pengetahuan. Beliau memiliki kejeniusan yang luar biasa, sehingga sewaktu kecil beliau telah mendalami berbagai disiplin ilmu seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, dan lain-lain. Beliau juga mendalami berbagai bidang ilmu-ilmu eksak seperti astronomi, kedokteran, filsafat, dan lain-lain. Semasa kecil, beliau belajar kepada keluarganya, tapi menginjak remaja, beliau memutuskan sendiri untuk belajar kepada para fuqaha yang masyhur di Andalusia. Beliau mendatangi para fuqaha, salah satunya adalah Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah filsuf besar sebelum Ibnu Rushd. Sayangnya, ajaran-ajaran dan pemikiran-pemikiran Ibnu Rushd banyak sekali para ulama yang menentang. Banyak sekali para ulama yang mengkafirkan beliau, memfitnah beliau dengan mengatakan bahwa ajaran yang diajarkan Ibnu Rushd adalah ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Semasa hidupnya, beliau adalah seorang yang sangat sederhana. Beliau tidak mementingkan pakaian dan juga harta benda. Beliau menjalani hidupnya sebagai seorang hakim dan juga dokter. Tetapi di barat beliau dikenal sebagai seorang yang mengkaji dan juga mengomentari Aristoteles. Beliau wafat pada tahun 1198 Masehi atau sekitar pada umur 71 tahun di Marrakesh, Arab. Ibnu Rushd adalah penulis sangat produktif dan tulisannya mencakup banyak topik. Karya-karyanya mencakup pada bidang ilmu-ilmu dibandingkan para pendahulunya di dunia timur. Ilmu-ilmu yang ia bahas diantaranya adalah filsafat, kedokteran, peringkum, dan linguistik. Kebanyakan tulisannya adalah tafsir atau uraian terhadap karya-karya Aristoteles. Selain tafsir-tafsir, Ibnu Rushd juga menulis 67 buku yang termasuk karya baru. Sekarang kita akan membahas 3 karya Ibnu Rushd yang fenomenal. Yang pertama adalah Al-Kulliyat fi At-Tibb, yaitu kitab tentang soal kedokteran. Yang kedua adalah Bidayat Al-Mujtahid, kitab soal hukum Islam. Yang ketiga adalah Tahfudz At-Tahfudz, kitab kerancuan atas kerancuan. Yang pertama adalah Kulliyat fi At-Tibb, yaitu buku tentang ilmu kedokteran. Ibnu Rushd yang terkenal sebagai Averroes di barat adalah perintis ilmu jaringan tubuh atau disebut dengan histologi. Buku ini berisi tentang rangkuman ilmu kedokteran. Al-Kulliyah fi Tibb atau buku umum tentang kedokteran dikenal di Eropa dengan istilah kollegiate atau latinasi dari kuliah, adalah buku yang ditulis oleh Ibnu Rushd pada tahun 1162.
Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani pada abad ke-13 dan menjadi teks kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Buku ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama adalah kitab Al-Tashrih, yaitu buku anatomi. Yang kedua adalah kitab Al-Shiha, yaitu buku kesehatan. Yang ketiga adalah kitab Al-Marad, yaitu buku penyakit. Yang keempat adalah buku Al-Alamat, yaitu kitab tentang gejala-gejala penyakit. Yang kelima, kitab Al-Adwiyah wal Al-Aqdiyah, yaitu buku tentang obat-obatan. Yang keenam, kitab Hifz al-Sihah, yaitu buku menjaga kesehatan. Yang ketujuh, kitab Syifa al-Marad, yaitu buku pengobatan. Buku-buku lainnya tentang kedokteran yaitu berjudul Al-Taisir, yaitu mengupas tentang praktek-praktek kedokteran. Karya Ibnu Rus yang nomor 3 itu merupakan salah satu karya yang paling fenomenal, yaitu kitab Tahafut at-Tahafut, yang artinya kerancuan atas kerancuan. Kitab ini adalah sebagai penengah pemikiran filsafat Aristoteles dan juga Ibnu Hamid al-Ghazali. Kitab ini adalah sebuah risalah filsafat Islam yang ditulis oleh filsuf polimatik muslim, yang mana sang penulis itu masih menggunakan pemikiran Aristotelianis dalam pemikiran Islam. Risalah ini ditulis dengan gaya dialog antara penulis dan juga klaim-klaim dari Imam Al-Ghazali yang termuat dalam kitab Tahafutul Falasifah yang ditulis 1 abad sebelumnya, di mana di dalamnya Imam Al-Ghazali mengkritik pemikiran neoplatonis yang digunakan oleh filsuf muslim seperti Ibnu Sina dan juga Al-Farabi. Risalah ini awalnya ditulis menggunakan bahasa Arab, lalu kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa yang kemudian dianggap sebagai tulisan penting Ibnu Rus, yang mana di dalamnya Ibnu Rus itu mencoba untuk membentuk keselarasan antara iman dan juga filsafat. Adapun salah satu karya Ibnu Rushdi yang paling fenomenal yaitu Bidayah al-Mujtahid, yang mana dalam karya ini Ibnu Rushdi menulis tentang ilmu fikih perbandingan mazhab. Bahkan kitab ini juga dianggap kitab yang paling terbaik dalam menjelaskan sebab-sebab perbedaan mazhab di antara para ulama dalam membahas ilmu fikih. Ilmu fikih juga termasuk ilmu syariat yang paling mulia. Bahkan ilmu ini sangat terkait dengan kebutuhan kaum muslim, baik awam ataupun kaum muslim khusus. Semua itu tidak lain karena ilmu fikih menjelaskan tentang perkara halal haram, tentang perkara fardu dan sunnah. Fikih adalah jalan kebaikan bagi orang yang dikehendaki Allah. Bahkan dalam hal ini pun Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberikan pemahaman dalam soal agama, yaitu tentang ilmu fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sairul Umami dari Prodi Pendidikan Agama Islam jurusan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran-pemikiran pada filsafat. Yang pertama yaitu pemikiran filosofinya, yaitu dalam kitabnya Fiqh al-Madid ini Ibnu Rushd berpendidikan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukum secara wajib dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud, orang berusaha menarik pelajaran atau hikmah ibarat darinya. Sebagai sarana pembuktian akan adanya tujuan Sang Maha Pencipta, semakin sempurna mengetahui tentang adanya Tuhan. Bahkan dalam banyak ayat-ayatnya Tuhan memandang manusia untuk senantiasa mengarahkan daya nalarnya dalam menariki cita-citanya. Yang kedua, jika kemudian seorang dalam memikirnya semakin menjauh dengan dasar-dasar syar'i, maka ada beberapa kemungkinan lainnya. Pertama, ia tidak memiliki kemampuan, kapasitas yang memadai terkecimpungnya dalam dunia filsafat. Kedua, ketidakmungkinan dirinya mengendalikan diri untuk tidak terserah pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang ketiga adalah
ketiadaan perdampingan atau guru yang handal yang bisa membimbing memahami dengan benar atau tentang mata objek pemikiran tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lurik Irma Devani, asal Banjarnegara dari Universitas Sains Al-Quran, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat yang nomor 2 adalah pemikiran metafisika. Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rushd berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama atau muharik al-awal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal dan makul. Wujud Allah ialah esanya, wujud dan keesaannya tidak berbeda dari zatnya. Konsepsi Ibnu Rushd tentang ketuhanan jelas sekali merupakan pengaruh Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Di samping keyakinan agama Islam yang dipeluknya, mensifati Tuhan dengan Esa merupakan ajaran Islam, tetapi menamakan Tuhan sebagai penggerak pertama tidak pernah dijumpai dalam pemahaman Islam sebelumnya. Hanya dijumpai dalam filsafat Aristoteles dan Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh pemikiran Ibnu Rushd di Barat. Kenyataan yang tak terbantahkan bahwa kemajuan peradaban Barat sejak abad ke-12 tidak terlepas dari sumbangan peradaban Arab Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh filosof saintis Muslim. Orang-orang Barat menimba ilmu dari orang-orang Islam dan membangun peradaban mereka setelah mendapat sentuhan dari peradaban Islam. Oleh karena itu, Gustav Le Bon mengakui bahwa orang Arablah yang menyebabkan orang Barat mempunyai peradaban. Mereka adalah imam bagi Barat selama 6 abad. Hal tersebut membawa Barat kepada kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Banyak tokoh-tokoh ilmuwan dan filosof Muslim yang mendapatkan tempat terhormat di kalangan sarjana-sarjana Barat. Namun, tokoh filosof dan pemikir Muslim yang dianggap paling berpengaruh dalam proses alih ilmu pengetahuan dan filsafat Islam ke Barat adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd dengan kemampuannya mengomentari karya-karya Aristoteles telah membangkitkan kembali budaya berpikir yang telah lama redup dalam peradaban tersebut. Kesadaran akan urgensi rasio dalam memahami ayat-ayat Tuhan mulai berkembang subur di Eropa. Kristen dan Yahudi mulai mengenal harmonisasi antara agama dan filsafat. Musa bin Maimun adalah salah satu murid dari Ibnu Rushd yang sangat terpengaruh dengan pemikiran-pemikirannya. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam pemikiran Musa bin Maimun dalam memahami hubungan antara agama dan filsafat, klasifikasi derajat intelektual manusia dalam berfilsafat, dan kesamaan tujuan antara kitabnya Dilah Khairin dan Faslu Almaq. Inspirasi pemikiran Ibnu Rushd menjadikan Musa bin Maimun mampu menafsirkan permasalahan-permasalahan teologis dalam Yahudi yang dianggap tidak sejalan dengan rasio manusia. Karya-karya Musa bin Maimun yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani merupakan faktor terpenting bagi perkembangan filsafat Islam di Eropa. Selanjutnya, sejak abad ke-13, banyak sarjana-sarjana Yahudi yang menulis himpunan dan ringkasan atas terjemahan-terjemahan karya Ibnu Rushd tersebut ke dalam bahasa Ibrani. Selain menerjemahkan karya-karya Ibnu Rushd, para sarjana Yahudi pada abad ke-14 juga menulis komentar-komentar terhadap karya Ibnu Rushd. Pengaruhnya yang demikian bisa terlihat dengan adanya gerakan Averroisme, yaitu gerakan yang berkembang di Barat sejak abad ke-13 yang berusaha mentransfer dan mengembangkan gagasan-gagasan Ibnu Rushd ke dalam peradaban Barat.
Imam Ibnu Rushd bahwa ia konsen pada apa yang membuatnya menjadi dipuji dan sekaligus juga dikritik akibat berbagai pandangannya. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah baginya. Memang fokus utama Ibnu Rushd adalah memberi penjelasan tentang karya-karya agung. Dan Ibnu Rushd tidak terlalu konsen untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinal. Pemikiran filsuf kita yang satu ini lebih banyak bernuansa logika dan kajian ilmiah, dan hanya sedikit yang bernuansa pemikiran sufistik. Kesan seperti ini bisa dilihat dari perdebatannya dengan Al-Ghazali. Kemampuan logika dan estimasi Ibnu Rushd tidak lebih rendah ketimbang Al-Ghazali, tetapi Al-Ghazali yang notabene tokoh sufi merasakan sesuatu di balik itu dan ia pun menakar dalam pemikirannya, dan jika ia tidak masuk akal maka ia akan menolaknya dengan segala argumentasi. Kalau saja Ibnu Rushd tidak seperti ini, pastilah ia tidak akan mengatakan hal ini seperti dalam penjelasannya pada kitab Maba'da at-Tabi'at atau Metafisika, di mana Aristoteles dianggap telah mengetahui hakikat semua itu dalam sisi penjelasannya. Akan tetapi, ia hanya pemilik akal logika yang selalu berpikir logis, ilmiah, dan sistematis. Berhenti terbatas pada apa yang diketahui. Dan di antara amanatnya adalah bahwa ia meninggalkan tasawuf yang menjadikannya tidak termasuk di antara arifin. Begitulah posisi Ibnu Rushd dalam sejarah pemikiran umat manusia, di mana ia mencapai puncak pengaruh dan klimaks kemampuannya. Ibnu Rushd benar-benar tokoh yang mempunyai pengaruh dan kapasitas yang besar. Demikian, presentasi dari kami ini dibuat untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan Islam. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen Al-Fadl Magister Pendidikan dan semua teman-teman sekalian. Kami sangatlah menyadari bahwa presentasi kita ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam perkataan, isi, maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dalam wawasan ini. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kritik dan sarannya untuk penyempurnaan presentasi dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.